Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Saya percaya saudara, kita semua pernah mengalami yang namanya khawatir. Karena kita ini masih manusia biasa saudara, ya, manusia yang belum sempurna. Ya, karena itu memang wajar, ya. Siapa sih yang tidak pernah ada rasa khawatir? Tetapi saudara, firman Tuhan katakan begini, ya. Janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok ini punya kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, tapi besok punya kesusahan yang lain lagi, ya kan? Nah saudara, terkadang saudara ketika mungkin kita punya masalah, ya, misalnya, aduh, saya ini mau bayar uang sekolah anak saya, tapi saya belum punya uang. Aduh Tuhan, kira-kira saya mau ambil uang ini dari mana? Timbul rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Itu wajar karena kita masih manusia, ya. Nah saudara, tetapi saudara, Alkitab katakan begini saudara, ya. Jangan katanya kita khawatir. Sedangkan burung-burung di udara tidak pernah menanam, tidak pernah menabur. Itu pun dia pelihara. Dan bunga yang ada di padang bisa bertumbuh dengan mekar setiap pagi saudara. Karena Tuhan yang pelihara. Nah saudara dan saya itu adalah makhluk yang paling mulia, melebihi daripada bunga dan binatang. Haleluya. Saudara, jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Saya juga berpikir begini, betul juga ya. Sedangkan burung aja di udara dia pelihara. Nah Tuhan bilang kita ini makhluk termulia. Tidak mungkin saudara dia membiarkan kita menderita kelaparan. Artinya dia membiarkan kita itu hidup dalam kesusahan. Saudara, ada contoh ya, ini kesaksian nyata saudara. Saya punya teman satu tim di Manado. Dia pengusaha pompa bensin. Dia buka pompa bensin di Manado. Terus dia ada hutang di bank, ada miliaran lah. Terus dia harus bayar kredit di bank sekian puluh juta lah. Nah saudara, tiba-tiba dia bersaksi begini. Bayangkan saudara, katanya. Dia katanya ambil uang di bank untuk buka pompa bensin. Nah terus dia punya angsuran juga besar. Sudah mau jatuh tempo, uang itu belum ada di tangannya. Sedangkan yang dia gadai itu adalah dia punya rumah yang kayak istana. Saya sudah pernah ke rumahnya besar sekali saudara. Nah tiba-tiba katanya dia bilang begini, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup saya. Nah sepanjang malam dia berdoa, dia menangis. Ya, Tuhan, besok sudah jatuh tempo. Kalau sampai Bang Sita rumahku ini, kami sekeluarga mau tinggal di mana? Akhirnya saudara, keesokan harinya nggak ada tanda-tanda Tuhan jawab. Aduh sebentar lagi Bang pasti datang Sita. Mau tak mau dia pergi ke bank. Dia mau pergi bereskan dengan bank. Siapa tahu bank bisa undur ya. Nah, akhirnya saudara, waktu dia pergi ke bank, tiba-tiba bank periksa, cari namanya dia. Dia lihat, loh ibu, kok saya cek ini kok ibu nggak ada hutang lagi. Ini kayaknya sudah lunas. Hah? Kira-kira saudara siapa yang lunasi hutang itu? Kalau bukan karena Tuhan. Amin. Kalau manusia saudara nggak mungkin, ya, mustahil angsuran sebesar itu saudara bisa dibantu oleh manusia. Tetapi walaupun mungkin manusia yang bantu, tapi kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan manusia itu tidak mungkin. Akhirnya saudara hutangnya lunas semua di bank. Semua karena campur tangan Tuhan. Sampai sekarang usaha pompa bensinnya tetap berjalan dengan baik dan usahanya tetap maju. Nah karena dia sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam hidup mereka sekeluarga. Akhirnya sekarang saudara dia mengambil keputusan dia harus melayani Tuhan secara full timer, ya. Dia melayani Tuhan, dia jadi hamba Tuhan. Dan dia sekarang diundang kemana-mana dengan kesaksian yang itu yang dia bawa. Bayangkan saudara, hutangnya di bank sudah jatuh tempo, kok tiba-tiba pergi ke bank, bank bilang sudah lunas. Kapan dia ada bayar itu? Tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Nah jelaskan Alkitab katakan saudara, sedangkan burung di udara tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tapi itu pun aku pelihara. Apalagi kita ini makhluk yang termulia.
Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Dia bilang begini, jangan katanya kita khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Karena besok itu punya kesusahan sendiri. Artinya terkadang kita, misalnya besok, aduh Tuhan, besok saya butuh ini, aduh. Nah, jadi untuk besok aja kita sudah pikirkan hari ini. Sedangkan Tuhan bilang hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada aja mujizat yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Karena setiap hari